Halo semuanya, kenalin nama gua Agung dari kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Halo semuanya, oke, kali ini kita akan pelajari mengenai data science ya. Kita mulai pengenalan data science, dan data science itu identik dengan machine learning. Nah, machine learning itu tentunya memiliki alur kerja yang kita sebut namanya workflow. Nah, di sini sudah terlihat di depan mata kita yang namanya workflow machine learning. Nah, bagaimana sih alur workflow-nya? Nah, yang pertama dimulai dari business understanding. Apa itu business understanding? Nah, seperti namanya business understanding. Business understanding-nya berarti mengerti. Artinya kita harus memahami berbagai hal terkait bisnis ya, betul dari pemahaman konteks bisnisnya gimana, kalau masalah bisnisnya seperti apa, bisnis proses yang ada di dalam bisnis tersebut seperti apa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan suatu business value. Nah, contohnya bisnis value seperti apa? Misalnya saya contoh ambil bidang manufaktur. Manufaktur kita mau ambil gini, gimana sih kita memprediksi terkait dengan kerusakan mesin yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu core business value yang selanjutnya kita akan ambil. Nah, kita udah dapet itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat nih, kita pengennya seperti apa, kita tahu nih, kita sudah ngerti bisnis seperti apa yang kita jalankan, lalu masuk ke data understanding. Nah, data understanding definisinya itu apa? Yaitu menentukan data apa yang dibutuhkan dan dikumpulkan untuk mencapai suatu business value. Nah, layaknya seorang data analis ya, atau data science gitu. Tentunya ketika sudah dapat data, tidak serta-merta langsung diproses dong. Nah, data mentah tersebut alangkah baiknya dan memang harusnya itu kita mencek dulu segala sesuatunya. Kita cek dulu apakah ada duplikasi, ada nilai yang hilang, ataupun datanya itu kotor dan sebagainya, tidak satu format, berantakan dan sebagainya. Nah, kita harus memastikan itu terlebih dahulu sebelum memproses data tersebut. Nah, setelah data semua bersih nih, sudah di clean up, nggak ada duplikasi, satu format, sudah rapih lah kelihatannya, dan juga sudah aman lah ya, sudah semuanya aman, masuk ke data preparation. Nah, data preparation itu yaitu menyiapkan agar data siap digunakan menjadi model gitu. Nah, eksekusi kita gimana? Yang pertama menangani missing value ya, tadi sudah kita siapin ya, yaitu cek dulu missing value-nya ada atau enggak, kita selesaikan missing value-nya, apakah perlu menggunakan average ataukah kita mengisi sesuai dengan rata-rata yang ada dan sebagainya. Kemudian ada feature encoding ya, kita mengencode ya kira-kira data apa yang dibutuhkan, dan juga duplicate value. Nah, duplicate value ini berarti kita menduplikasi, yaitu dilihat dari rata-ratanya nih. Jadi misalnya dalam suatu data ada 8 data 107 berisi. Nah, berarti kita tinggal lihat rata-ratanya dari data tersebut untuk diisi satu berapa. Kurang lebih seperti itu untuk data preparation. Kemudian masuk ke modeling. Nah, di modeling ini kita memilih membangun beberapa model dan memilih performanya yang terbaik lah misalnya lah. Jadi model-model ini setelah kita bangun, setelah kita analisis, setelah kita buat dashboard, dan setelah kita buat model machine learning-nya, kita lihat nih dalam memproses data-data ini, mana sih yang memiliki model yang memiliki tingkat efektivitas dan juga efisiensi yang paling cepat. Misalnya model A, itu datanya cukup lengkap nih, tapi prosesnya lama. Atau misalnya model B, dia datanya sebenarnya nggak selengkap data A, tapi ternyata dia bisa lebih cepat 2 kali lipat. Ya tentunya orang akan beli data B gitu, meskipun kurang-kurang sedikit, tapi dia sudah menjawab apa yang dibutuhkan oleh business value dan juga bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih cepat. Selanjutnya, nah udah masuk nih, ada evaluation. Nah, evaluation ini adalah mengevaluasi model berdasarkan akurasi dan juga relevansi bisnis. Nah, setelah di model ya kan, setelah di model dan di trial ya di situ ya maksudnya ya. Nah, kita evaluasi apakah model yang sudah kita buat atau yang sudah kita pilih itu akurat untuk kebutuhan business value kita. Misalnya tadi memprediksi untuk perbaikan mesin di masa depan untuk preventive maintenance. Nah, kita cek, ternyata di dalam model itu ketika menghitung misalnya jumlah komponen untuk maintenance ya, atau untuk perbaikan mesin, ternyata masih agak miss nih. Atau misalnya ternyata di model itu untuk jadwal maintenance-nya ternyata kelebihan 1 hari. Nah, itu secara akurasi tentunya akan berkurang, dan tentunya itu harus jadi hati-hati sebelum kita mengambil suatu keputusan dan juga relevansi bisnis. Jangan sampai data yang kita ambil kita niatnya kita buat terkait dengan preventive maintenance gitu ya, tahu-tahu berubah jadi target sales gitu, atau misal bagaimana cara menarik pelanggan, ya kan nggak nyambung gitu. Jadi harus sesuai akurasi, sesuai dengan kebutuhan kita, harus akurat datanya, dan juga sesuai relevan dengan kebutuhan bisnis value kita gitu.
Nah, kemudian di sini ketika sudah evaluasi ada data yang sudah balik lagi ke the business understanding, ya kan? Kita balik lagi, kita cek lagi modelnya apakah sesuai atau tidak. Tapi jika sudah selesai semua, kita masuk ke deployment. Deployment ini artinya penerapan implementasi ke model sistem nyata atau production. Misalnya ini, model memprediksi beberapa mesin di pabrik akan melakukan preventive maintenance. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, sistem otomatis akan memberikan nih, mesin yang akan di maintenance dengan waktu yang paling dekat itu ketika di run itu akan langsung memforce atau mengeluarkan data-data terkait dengan alat apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus dibetulkan gitu, kemudian komponen apa yang dibutuhkan supaya bisa memperbaiki mesin tersebut, kemudian juga berapa banyak orang yang dibutuhkan, dan juga terkait dengan biaya mungkin ya kalau ada perbahasan biaya di sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu difungsikan supaya ketika sudah dekat waktu maintenance, jadi tim produksi atau tim produksinya atau tim maintenance langsung sadar, ini sudah waktunya maintenance, kita harus siap-siap gitu. Nah, disitulah business value-nya bekerja. Nah, kurang lebih itu sih penjelasan singkat yang bisa saya berikan untuk terkait dengan workflow machine learning yang saya pelajari kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.